Jadi sekarang ini tak baca, ndak di internet, ndak di TV. Sekarang ini kok banyak kali yang orang sibuk katanya PKI ini mau muncul banyak. Mau muncul entah kayak dinosaurus mau muncul dari dalam laut. Tapi kenapa kok kayaknya sibuk kali, padahal sebetulnya nggak nampak di alam nyata ini, nggak nampak, atau hanya halusinasi orang itu atau gimana Pak Haji? Pak Haji punya pendapat nggak kira-kira Pak Haji? Kalau pendapat dari saya sih PKI muncul itu nggak mungkin. Karena apa? Setelah peristiwa tahun 65 itu tepat pada tahun 1966 staf MPR itu kan PKI itu sudah dibubarkan. Jadi Partai Komunis Indonesia itu sudah dibubarkan. Jadi sudah tidak masuk lagi di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau PKI secara nyata sesuai dengan undang-undang itu sudah tidak mungkin lagi. Karena sudah dilarang betul di dalam staf MPR tahun 66. Jadi adapun ide-ide atau prinsip-prinsip, doktrin-doktrin itu ya karena PKI itu sudah dicap sesuatu hal yang buruk. Setiap ada orang yang berprinsip dan pendapat yang buruk, ya itu sudah dianggap doktrin PKI kan gitu. Jadi kalau secara nyata sudah nggak mungkin lagi gitu loh. Itu dari pendapat saya seperti itu. Ya apa karena PKI dulu tahun 65 itu aksi-aksinya itu memang pada keji-keji semua, makanya sekarang itu pada takut dengan kebangkitan PKI, atau sebetulnya itu cuman isu yang sengaja dibangkitkan untuk menarik apa ya, menarik perhatian. Mungkin dia punya sesuatu balik itu, entah mana tahu tahun 2024 mau mencalonkan jadi presiden, nah supaya orang ya tertarik dengan dia, makanya dia buat seperti itu. Itu menurut analisa Pak Gianto atau Pak Gihon bagaimana kira-kira? Coba Pak Gihon bagaimana kira? Pak Dion dulu tuh. Kalau saya itu ini loh Pak, saya itu kalau masalah politik itu nggak ngerti Pak. Saya tuh wong desa banget itu, jadi nggak mikir itu politik. Cuman kalau saya sendiri menyikapi bangsa ini ya, mohon maaf ini saya nggak memilah-milah bangsa ya, menyikapi biasanya hanya kebiasaannya. Contohnya gini loh, orang itu selalu berkata menutup-nutupi untuk dirinya sendiri tentang apa? Kesalahan diri sendiri itu selalu ditutupi. Itu ulah iblis itu kalau menurut saya ya. Ini saya karena nggak ngerti politik. Jadi orang itu hanya terobsesi pernah berbuat baik yang selalu ingat dalam dirinya. Loh dulu itu saya pernah nih berjuang begini. Itu kan namanya itu pikiran radikal kayak gitu itu, maunya sendiri. Padahal kita sendiri selalu melakukan kesalahan ya toh. Nggak pernah ingat itu kalau kita melakukan kesalahan, selalu nggak pernah ingat. Yang selalu ingat dulu, oh itu pernah, dulu saya pernah ikut berjuang begini, begitu. Tapi orang kan nggak sadar bahwa kita hidup itu ada yang menghidupi loh. Ini sorry ya, kan saya kan nggak ngerti politik. Jadi mbok ya gitu loh. Sebagai rakyat itu kan kita itu merasa bodoh gitu aja. Percayalah sama pemerintah yang baru, maunya visi misinya apa. Kan dari pemerintah ke pemerintahan selalu berganti sistemnya. Nyatanya pro kontra selalu dilakukan. Kayak Pak Jokowi untuk kalangan orang-orang yang mungkin mohon maaf ya, orang yang berduit, wah kurang puas begini. Tapi untuk kere-kere yang seperti kita di tempat pedalaman, nyatanya dulu aja becek, sekarang mau jalan malam pakai sepeda jalan kaki udah enak. Di mana ucapan terima kasih kita? Kan seperti karena kita harus bodoh, jangan pintar salah. Oh kita harus pintar, oh ngiburin orang itu namanya. Kita harus bersikap itu tentang apa? Waspada, toh ya kalau orang Jawa mohon maaf Kak. Napa Pak De? Ngen latih-latih itu napa Pak De? Ajining diri. Sokolati. Yaitu kita kalau berbicara berhati-hati itu aja. Jangan terus berbicara orang ngerti politik sok politik, gitu loh. Tapi selanjutnya nggak tahu lah
Nah, kalau menurut Pak De gimana itu Pak De? Nah itu Nah, begini. siapa Ji? Lah kalau pinter terus kita kerjanya cuma untuk ngapusi orang untuk apa ya? Ya kalau Nah, itu untuk, dia. kalau itu untuk dia. membangun masih bagus ya. Oh. Inilah. Nah itu begini, ini sekarang kembali kepada konteks tentang PKI ya, isu PKI. Memang kalau kita melihat dari belakang, dari kejadian aslinya, memang PKI ini sangatlah menakutkan. Karena apa? Dia itu mempunyai suatu politik yang sifatnya seperti ini, menjatuhkan, menguasai, menghalalkan segala cara demi sebuah kekuasaan, jadi tidak peduli dengan apa penderitaan orang itu, tidak peduli. Itu memang PKI seperti itu. Kalau harus dibunuh Pak Ji ya. Harus dibunuh. Nah, ini. Karena Wah, begini, ini. kalau kita melihat dalam sejarah tahun 48 lah PKI ini mulai berontak, yang dipimpin oleh Musa, memang banyak sekali korban-korban yang berjatuhan atas yaitu ambisinya Partai Komunis Indonesia ini ingin menguasai negara. Terus diulang lagi tahun 65, memang diawali dari para jenderal dibunuh itu kan karena dia itu alasannya tidak setuju dengan adanya jenderal revolusi dan lain sebagainya. Nah, memaksakan kehendak seseorang demi kepentingan kelompoknya dia itu, memang dia itu sadis sekali. Nah itulah yang dijadikan hingga sekarang seolah-olah PKI ini menakutkan, maka jadi perbincangan terus-menerus bangsa ini. Ya, tapi takut boleh takut Pak Ji, tapi jangan kita jadi seperti kayak nightmare gitulah, istilahnya mimpi buruk. Jadi udah seperti apa namanya ya, udah seperti sesuatu yang betul-betul nggak bisa kita tangkal. Padahal ya sebenarnya bisa dari pelajaran-pelajaran di sekolah, pendidikan Pancasila di sekolah ya bisa ditangkal itu sebenarnya. Nah itulah yang saya itu kok merasakan, saya udah tua ya ini ya, yang artinya saya udah ini kok saya merasakan itu Pak Ginting, kok kalau zamannya dulu budi pekerti itu kok melekat sekali ya sama anak-anak. Kok zaman sekarang ya ampun budi pekerti kok pakai istilah modern, pelajarannya sekarang karakter. Nggak nyambung lah, karakter preman. Nah misalnya nggak nyambung. Kalau budi pekerti nggak ada, preman budi pekerti nggak ada kan. Tapi kalau karakter itu bisa, oh ya karakternya preman seperti ini, oh karakter bajingan seperti ini, karakternya karakter kita berpolitik, dan itu kan namanya pendidikan karakter, kan nggak pas ya kan. Ini logika aja loh, ini karena ini mau naikkan orang bodoh, cara logikanya seperti ini. Kalau orang bodoh itu ya cara bodoh aja, cara bodohnya masa budi pekerti kok sekarang nggak diajarkan, itu kan kebodohan itu. Orang mau menjadi hebat, menjadi bijaksana, menjadi cerdas itu kalau diawali dengan pendidikan budi pekerti. Kalau zaman sekarang nggak karakter, iyalah yang diajarkan karakter nyolong, gitu. Menjadi pencuri yang seolah-olah di masyarakat itu nggak ngerti. Oh ini teknik karakternya memang orang itu pencuri seperti ini. Oke, bisa dibaca, oh itu karakter pencuri, karakter koruptor, karakter gini, banyak buih, mulutnya begini begitu, supaya manusia itu terhipnotis. Atau ya itu zaman sekarang loh Pak Di, kan ada istilah apa, ilmu sihir Pak Di. Ya itulah karakter itu dipakai untuk menjadi ilmu sihir. Contohnya aja, mohon maaf ya, banyak seorang yang menjadi pemandu, seorang yang menjadi dipandang mata bijaksana misalnya, tapi kita tidak sadar bahwa kita itu dihipnotis memakai ilmu sihir. Mungkin dengan khotbah-khotbah tentang bagaimana menjadi hidup yang baik gini-gini, padahal kita terhipnotis cuman mau dibrakot. Nah, itu loh. Maka dari itu sebenarnya sesuai dengan kenyataan sekarang ini, ya harapan saya sebagai warga negara ya kepada pemerintah lah, supaya pembangunan akhlak budi pekerti itu digalakkan kembali. Nah, satu-satunya jalan pendidikan akhlak budi pekerti itu kan bertumpu kepada P4 di sekolahan itu. Ternyata di sekolahan itu P4 sudah nggak diajarkan lagi tentang akhlak budi pekerti sebagai bangsa yang baik seperti apa, sudah seolah-olah sudah tidak ada lagi. Terus bagaimana negara kita ini nanti mau dibawa kemana generasi ke generasi kalau sampai kehilangan jati diri gara-gara lengah daripada pemerintah tentang menggalakkan kembali tentang P4. Ya,
itulah harapan saya itu sebagai warga negara ya. Dihidupkan kembali lah P4 ini kepada pendidikan. Ya, tapi kan ya kata-kata orang-orang sekarang kan gini, Pak. Ya sekarang kan zaman milenial, masa kita masih perlu lagi kayak gitu-gitu kata orang. Atau bagaimana sebenarnya? Bagaimana nggak perlu lagi? Begini loh ya. Sebenarnya kalau suatu bangsa kehilangan sejarah itu ibarat seperti orang buta berjalan tidak pakai tongkat, di depan ada jurang dia nggak tahu. Nah itulah pentingnya sejarah supaya diungkapkan kembali sesuai dengan kenyataan yang ada, supaya untuk studi banding generasi nanti, oh ini berbuat baik itu seperti ini hasilnya, berbuat buruk di dalam sejarah seperti ini hasilnya, supaya ada introspeksi diri gitu loh. Jadi gini, jadi budi pekerti itu kan istilahnya sesuatu yang basic lah ya, fundamental ya. Jadi sesuatu yang fundamental itu tentu akan menjadi suatu ciri khas atau karakter daripada bangsa ini ya. Jadi kalau bangsa ini mungkin betul-betul ya kita anggap seperti dulu punya pendidikan budi pekerti, sehingga orang Indonesia itu mulai sekalipun sepanjang zaman nggak ada mau milenial apa ataupun kuno, tetap yang namanya budi pekerti itu tetap menjadi karakter bangsa, menjadi orang yang sopan, menjadi orang yang beretika, menjadi orang yang punya moral ya kan. Kira-kira budi pekerti ya seperti itulah. Iya. Ya kalau menurut saya memang pas sekali itu Pak Ginting. Pasnya ya karena sekarang aja contohnya gini Pak. Kita ini nganggur loh Pak ya. Nggak ada kerjaan nggak. Tapi kalau kita punya budi pekerti nggak mau kita nyalahkan pemerintah. Ya. Karena kan kita udah dibekali akal budi Pak De. Ya. Nah, jadi akal budi kenapa nggak kita gunakan? Ya kita oke. Dulu nggak ada jalan aspal, nggak ada Pak. Ya kita mental kita harus kita gembleng lagi kayak mana yang saya harus mungkin udahlah daripada nganggur aku jualan keliling lah, oh jalan dah enak. Kok maunya jadi apa terakhir Pak De. Ini ya saya ngomong jujur aja ya. Seolah-olah kita ini kayak macam terakhir, nggak mau menjadi orang kaya. Dikit-dikit minta bantuan pemerintah. Dikit-dikit pemerintah harus begini, macam kita macam raja aja, padahal kita dikasih loh, ini loh otak, akal budi. Kita ciptakan lapangan pekerjaan sendiri, nggak usah kita mengharap dari mereka. Oke, pemerintah itu urusannya dengan BUMN yang udah dikelola itu untuk mengembangkan kesejahteraan negara ini, bukan hanya untuk perut rakyat ini enggak. Kalau hanya sekedar kita untuk bertahan hidup kan kita diberi ini loh otak, akal budi. Ya kerja pakai, mensyukuri dalam segala hal, kerja apa yang harus kita kerjakan. Kan harusnya seperti itu Pak Nik. Karena tidak dibekali akal budi, makanya punya terakhir. Hidupnya pengennya susah, atau karakter susah. Nah itu tadi. Jadi nggak mau berpikir gimana sih caranya kita bekerja, walaupun seharusnya hari ini kita targetnya 150.000. Kalau toh hari ini ada 5.000 kita bersyukurlah. Itu namanya orang yang tahu bertahan. Nah, untuk hidup. Toh akhirnya kita mati. Ngapain kita harus kaya-kaya? Guna untuk meyakinkan apa yang menjadi pendapat Pak Dion itu ya. Satu-satunya jalan sebagai warga bangsa ini janganlah mudah apa itu namanya termakan oleh isu-isu tentang PKI. Itu Pak De, ngapain kita untuk nyari sesuatu sepiring nasi kan Pak De? Sepiring nasi aja susah kok, ngapain mikirin politik, isu-isu PKI. Ya kalau kita sibuk kerja nyari makan ya kita nggak terpikirkan itulah soal PKI, soal apalah biar aja. Jangan takut tentang PKI. PKI itu pada dasarnya sudah dibubarkan tahun 66. Jadi sekarang ini sudah nggak ada PKI lagi. Nah, supaya kita sebagai warga bangsa ini nggak selalu dirindungi rasa ketakutan tentang PKI dan lain sebagainya. PKI pada dasarnya sudah nggak ada. Jadi kalau ada isu PKI sebagai warga bangsa nggak usahlah percaya ke situ. Sudah nggak ada PKI lagi. Itu supaya kita bekerja tenang, bisa
mensejahterakan hidup keluarga demi keluarga, membangun program pemerintah tentang perekonomian supaya kita bisa fokus. Jadi harapan saya sebagai orang yang berada di pusat sana, nggak usahlah membuat kelompok-kelompok yang isinya itu seolah-olah ingin membuat kacau bangsa dan negara ini, supaya rakyat ini tenang, fokus dalam bekerja. Iya Pak. Karena memang ya sebenarnya kita perlu cukup untuk memberikan kepercayaan kepada pemerintah tentang hal ini. Karena pemerintah punya perangkat-perangkat yang sekarang ini udah cukup, ya namanya intelijen itu udah cukup hebat kok. Kalau untuk mendeteksi entah namanya PKI, entah teroris, sekarang ini udah canggih kita ini. Makanya kita percayakan aja lah sama pemerintah lah. Nggak usah kita ngomongin yang nggak jelas ya. Kita dulu tahun 2008 udah terdeteksi, tapi ya nggak ada yang ditangkap juga ketika dulu sampean jadi komandan, ya sama aja bohong. Kalau kita macam mati gitu. Macam saya ya Pak De ya, saya itu kecewa berat loh Pak De. Kecewanya gini, saya kan termasuk generasi udah dari orde baru sampai orde lama, sampai boleh dikatakan zaman dunia milenial ya, zaman sekarang ya. Ini saya melihat yang nggak logis Pak De. Nah, sekarang Pak De, contohnya gini Pak De, mohon maaf ini Pak De, DPR itu apa sih Pak De? Ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itu kan berarti kan mewakili rakyat Pak De. Iyalah. Nah, kalau pilih kok. Iya, kalau mewakili rakyat, dewan yang mewakili rakyat itu kan tidak ada dinding Pak De. Itu untuk rakyat yang bersuku apa, yang beragama apa. Itu dulu saya melihat loh Pak De. Masa DPRD, apalagi ya siapa namanya, saya nggak mau sebutlah namanya. Pokoknya saya melihat itu di dalam berita-berita itu Pak De. Masa ikut demo Pak De? Apakah itu layak disebut dewan? Dewan Pakar kok ikut? Wah, gagah kali dia tersyuting. Wah, itulah dewan yang ikut demo. Itu kan kebodohan itu. Nggak malu Pak De kayak gitu tuh. Iya. Memang pertunjukan seperti itulah yang Iya. membuat rakyat itu akhirnya merasa merasa muak. Nggak suka dengan perilaku. Sebab rakyat sekarang ini sudah pintar semua sudah sekolah, minimal pendidikan sudah SMA, jadi sudah bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, jadi intinya ya kita nggak perlu takut lah sama PKI lah ya. Penting kita tetap selalu waspada, kita tetap selalu siap siaga. Nggak perlu kita seperti kayak orang-orang nggak jelas lah, maksudnya memang ya begitulah. Jadi pada akhir kata yang jelas, ya marilah kita sebagai warga negara ini menenangkan diri, jangan mudah terhasut oleh isu-isu yang tidak jelas, Ya. supaya kita ini bisa kompak hidup membangun di dalam Iyalah. perekonomian kita ini. Apalagi sekarang musim corona ini, mari kita jaga kesehatan, Ya. mari kita jaga perekonomian keluarga demi keluarga supaya membaik. Dengan cara itu sudah Ikut menopang menjaga. program daripada pemerintahan. Ya.